Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam mimbar Gemar online hari ini 18 Januari 2025, di mana pada kesempatan hari ini saya akan berbagi sebagian dari firman Tuhan yang memberikan inspirasi dalam kehidupan saya. Di mana pada kesempatan ini firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 pada ayat yang ke-23 sampai 31, di mana di sini memiliki perikop doa jemaat. Di sini apabila kita membaca perikop sebelumnya, diceritakan bahwa Petrus dan Yohanes ketika mereka memberitakan kebenaran Tuhan di depan orang banyak, karena banyak dari orang-orang yang mendengar itu bertobat, lalu imam-imam dan para orang tetua-tetua Yahudi itu tidak senang lalu mendatangi mereka. Bahkan Petrus dan Yohanes ini sempat dikurung ya. Namun pada akhirnya keesokan harinya setelah mereka ini diadili di depan orang banyak, ternyata para imam-imam dan tetua ini tidak bisa menghukum Petrus dan Yohanes karena mereka tidak menemukan apa kesalahan yang dilakukan oleh Petrus Yohanes ini, karena memang sepertinya tidak ada larangan tentang hal itu ya. Jadi pada akhirnya Petrus dan Yohanes ini dilepaskan dan hanya diperingatkan untuk tidak menyebarkan kebenaran firman Tuhan di khalayak umum lagi dan sebagainya. Lalu singkat cerita, Petrus dan Yohanes ini kembali kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala kejadian yang mereka alami, bagaimana mereka menceritakan firman Tuhan di depan orang banyak, lalu didatangi imam-imam dan tetua orang Yahudi. Namun pada akhirnya dengan kuasa dan campur tangan Tuhan mereka dilepaskan. Di sini pun akhirnya apa yang dialami Petrus dan Yohanes ini bisa semakin membuat dua orang ini bertumbuh ya, dan bahkan tidak hanya dua orang ini, namun juga mereka yang mendengar, teman-teman Petrus dan Yohanes yang mendengar ini, lalu mereka seperti ikut merasakan dan terinspirasi dari pengalaman yang mereka berdua ini alami, sehingga pada akhirnya Petrus, Yohanes dan teman-teman mereka ini bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan, sehingga Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka yang sulit supaya firman Tuhan senantiasa bisa disebarkan di sana meskipun kondisi sedang tidak baik dan sebagainya. Lalu dari pengalaman Petrus dan Yohanes ini, dari pengalaman dua orang ini saja, dengan respon yang baik yang mereka lakukan, memberi inspirasi bagi banyak orang, lalu mereka meresponi dengan berdoa bersama-sama. Dari situ keimanan mereka itu semakin bertumbuh gitu loh. Meskipun yang lain banyak dari teman-teman mereka itu tidak ikut mengalami secara langsung, tapi dari campur tangan Tuhan, cara Tuhan untuk menggunakan murid-murid ini tadi supaya bisa menumbuhkan keimanan dari orang-orang yang ada di sekitar mereka itu sangat luar biasa. Dari dua orang ini banyak yang keimanannya semakin bertumbuh, sehingga di sini disebutkan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi di saat orang-orang yang menerima panggilan Tuhan ini dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang sulit, ternyata iman mereka itu tidak semakin kendor, semangat dan keberanian mereka itu tidak menciut, malah sebaliknya mereka itu bisa menghadapi semuanya itu dengan dengan penuh ketegaran, dengan penuh rasa berserah, dengan penuh ketenangan, keberanian, meskipun diperhadapkan dengan sebegitu banyaknya imam-imam dan tetua orang Yahudi, sedangkan di sisi lain mereka hanya berdua, Petrus dan Yohanes saja. Namun dari situ Tuhan menggunakan mereka berdua ini sehingga
tidak hanya mereka berdua yang semakin bertumbuh, tapi juga teman-teman dari Petrus Yohanes yang mendengarkan cerita ini, mereka juga semakin bertumbuh. Demikian juga dengan kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentunya ada banyak situasi di mana kita itu akan juga diperhadapkan dalam kesulitan-kesulitan seperti itu, di mana kita harus memilih apakah kita harus mengalah kepada dunia ataukah kita tetap mau mempertahankan prinsip keimanan yang sudah kita pegang, anugerah keselamatan yang sudah kita dapatkan dari Tuhan ini. Sebagai contoh, hal yang paling mudah yang mungkin banyak atau mungkin saja kita bisa alami di dunia profesional, dunia kerja. Misal di saat kita diperhadapkan pada lingkungan yang sudah terbiasa menerima suap dan sebagainya, suap, korupsi dan sebagainya. Lalu di saat kita terjun di dunia pekerjaan itu, lalu kita mempertahankan prinsip kita untuk tidak mau melakukan hal seperti itu, lalu bisa saja lingkungan kita itu akan mengucilkan kita, menganggap kita sombong lah, sok suci, sok kudus, sok alim dan sebagainya. Mereka akan seperti apa ya, mengejek kita, mengolok-olok kita, lalu mengucilkan kita, bahkan bisa-bisa sampai berusaha untuk menjatuhkan kita, menyingkirkan kita karena kita tidak memiliki pandangan atau prinsip yang sama dengan mereka. Namun disitulah sebenarnya ada kesempatan untuk kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, karena dalam dalam kesukaran, dalam permasalahan, dalam tantangan itu, saat kita bisa menyikapi dengan baik, saat kita bisa menyikapi dengan bijaksana, saat kita tidak berusaha menggunakan kekuatan kita sendiri sebagai manusia, namun kita tetap berjuang dan melangkah mempertahankan prinsip keimanan kita di dalam Tuhan, disitulah Tuhan akan bekerja. Saat kita berusaha tetap berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan di saat kita membalut semua yang kita lakukan, membungkus atau menutup semua yang kita lakukan itu, membawanya di dalam doa, maka disitulah kuasa Tuhan akan bekerja. Karena di saat kita sudah berusaha semampu kita, menggunakan istilahnya hikmat pikiran kita, semampu kita sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan melalui firman-Nya, selebihnya mengenai kondisi-kondisi yang di luar kuasa kita atau yang tidak bisa kita kendalikan, hendaknya kita menyerahkan semua itu kepada Tuhan. Seperti halnya dengan apa yang dialami Petrus dan Yohanes ini tadi, mereka berani menyatakan kebenaran di hadapan banyak imam-imam dan tetua itu, dan selebihnya mereka menyerahkan kepada Tuhan. Mereka percaya dengan sepenuh iman bahwa saat mereka tidak ciut hati, tidak takut, tidak gentar, dan tetap menyatakan kebenaran itu dengan baik dan tegas, maka Tuhan akan bekerja. Dan seperti yang bisa kita baca di firman ini, ternyata pada akhirnya para imam dan tetua itu pun melepaskan mereka karena Tuhan bekerja, dan mereka tidak, imam dan tetua ini tidak bisa menemukan apa kesalahan Petrus dan Yohanes ini. Karena memang sebenarnya kalau kita mau mendalami apa yang ada di kehidupan ini, sebenarnya tidak ada yang lebih besar daripada kuasa Tuhan Yesus. Segala yang kita alami, permasalahan yang kita alami itu hanya sebatas istilahnya manusia dan dunia. Jadi kuasa Tuhan, kuasa sosok yang kita percaya dan sosok di mana kita menaruh pengharapan itu jauh-jauh lebih besar daripada yang kita hadapi. Maka dari itu hendaknya kita senantiasa selalu mempertahankan keimanan kita, selalu melangkah di dalam rencana, jalan, dan rancangan Tuhan. Dan kiranya kita selalu tidak lupa membalut segala yang kita lakukan, segala usaha, jerih payah kita itu di dalam doa. Karena yang terpenting itu doa ini yang pada akhirnya itu akan membuat segala yang tidak kita bayangkan, tidak kita pikirkan itu
bisa terjadi, kuasa Tuhan itu bisa dinyatakan. Karena dari kuasa doa ini, apa yang sebenarnya menurut dunia ini membuat kita semakin kecil, semakin terpuruk, semakin tersingkirkan. Namun tantangan permasalahan itu justru akan membuat kita semakin bertumbuh, semakin kuat dalam keimanan kita mengikut Tuhan. Karena itu senantiasalah hidup dalam firman dan doa, dan marilah kita senantiasa bersemangat dan tidak jemu-jemu dalam mengikut Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas renungan yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini Tuhan, yang mengajarkan kami untuk senantiasa mempertahankan prinsip keimanan kami dan senantiasa membawa segalanya pergumulan yang kami hadapi itu dalam doa Tuhan. Karena melalui kuasa doa ini segalanya bisa terjadi. Kuasa-Mu, mukjizat-Mu bisa terjadi Tuhan dalam segala yang kami jalani, segala yang kami hadapi. Karena kami menyadari Tuhan, kami sebagai manusia penuh keterbatasan, sedangkan pergumulan permasalahan yang ada di dunia ini tidak semakin mudah. Karena itu Tuhan, kami mau melangkah di dalam Engkau, dan kami rindu untuk senantiasa menaruh pengharapan kami, menaruh doa-doa kami, suara hati kami hanya kepadamu Bapa, karena kami percaya hanya Engkaulah satu-satunya sumber keselamatan dan kehidupan yang sejati bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, mimbar gemar pada edisi hari ini. Sampai jumpa di mimbar gemar online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.